Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bakhit dengan tema 4 hal yang lebih jahat dari dosa apapun. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamu dzunub indallah asgharuha indan nas wa asgharu dzunub indallah a'zamuha indan nas wa akbaruha." Dosa yang paling besar di sisi Allah itu dosa yang diremehkan oleh manusia. Kita menganggap kecil dosa itu, betul dosa kecil aja, dosa kecil aja. Itulah dosa yang paling besar di sisi Allah. Dan paling kecil dosa di sisi Allah, dosa yang kita besarkan. Nah, kita ini memperbuat dosa, suatu dosa, lalu kita besarkan, beratnya aku ini melanggar hukum Allah, besarnya pelanggaran yang kulakukan. Nah, maka dosa itu jadi kecil di sisi Allah, akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, ruwiya diriwayatkan arba'un ba'da dzambi syarrun minadz dzamb, al-istisghar wal igtirar wal istibsyar wal israr. Ada 4 macam sesuatu yang lebih jahat daripada dosa yang dilakukan. Kita memperbuat dosa ini sudah jahat nih. Ada yang lebih jahat lagi daripada itu. Pertama, al-istisghar, mengecilkan dosa. Mengecilkan dosa. Kita misal melakukan satu dosa, dalam hati kita menganggap, wah itu dosa kecil aja. Nah, menganggap itu dosa kecil lebih besar dosa daripada yang kita lakukan itu. Misalnya membuka aurat, nah, di tempat atau di hadapan orang yang bukan mahram tanpa ada keperluan yang dibolehkan menurut syar'i, membuka aurat. Dalam hati nih, dosa kecil juga membuka aurat nih, dosanya halus saja. Nah, dalam hati mengatakan bahwa membuka aurat itu dosa kecil, itu dosanya lebih besar daripada membuka aurat itu sendiri. Mengecilkan dosa. Yang kedua, wal igtirar, terperdaya, tertipu. Bila berbuat dosa, hanya diampuni Tuhan aja. Berbuat dosa, diampuni Tuhan aja. Berbuat dosa, diampuni Tuhan aja. Perasaan-perasaan diampuni itu lebih buruk daripada berbuat dosa itu. Karena ampunan Tuhan itu diberikan bagi orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ghaffar, Allah itu mengampuni dosa liman taba, bagi orang yang tobat. Namun berbuat dosa kena diampuni Tuhan aja. Buat pulang dosa kena diampuni Tuhan aja. Buat dosa kena diampuni. Ini lebih berat daripada perbuatan dosa itu. Yang ketiga, wal istibsyar, gembira. Nah, gembira. Berbuat dosa, sesuatu kejahatan, tapi gembira dengan dosa lebih jahat daripada dosa yang diperbuat itu. Orang main judi itu sudah dosa. Begitu inya menang, gembira, karena pada judinya itu dosanya berat daripada judinya itu. Nah, jadi gembira melakukan satu kemaksiatan itu lebih buruk, lebih jahat daripada maksiat yang dilakukan itu sendiri. Merencana suatu kemaksiatan itu sudah sesuatu yang kada bagus. Diperbuat maksiat sesuai rencana, lalu gembira hati. Nah, gembira hati itu lebih besar dosanya daripada kemaksiatan yang diperbuat itu. Orang merencana hendak melakukan zina, kayaknya hari anu jam anu di anu, nah, terjadi zina. Nah, sudah terjadi zina, gembira karena berhasil cita-citanya nih. Nah, gembiranya terhadap zina itu lebih besar, lebih buruk daripada zina itu sendiri. Nah, ini termasuk maksiat batiniyah, maksiat yang ada di dalam hati. Nah, bila itu ada pada diri kita, itu akan menghalang datangnya taufik Allah kepada kita. Itulah penyebab kita malas ibadah. Itulah sebab kita terpasung sehingga tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, yang keempat, wal israr, dikekali. Nah, dikekali. Dosa mestinya disesali, ini kada dikekali. Akibat dosa itu dikekali lebih berat. Sekali kita melakukan ini itu sudah berat.
2 kali lebih berat lagi, 3 kali lebih berat lagi, makin banyak makin berat, karena israr mengekali suatu dosa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian bahwa sekecil apapun taat, baik yang kita lakukan atau yang orang lakukan, itu adalah besar, karena dalam taat itu ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan orang berbuat taat. Dan berapa rakaat sembahyang semalaman? 2, 2 seapa ada 2 itu. 2 itu berat, 2 itu besar. Berapa juz sehari membaca Quran? Paling salambar kawa, mau salambar darinya. Jangan diremehkan salambar membaca Quran, itu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meremehkan taat itu suatu dosa. Maksiat sama juga. Yang berapa kali? Sekaliannya. Nah, sekali itu berat. Minum arak, minum yang memabukkan, berapa biji minum? Oh, sebijiannya, ada apa sebijian itu? Nah, meremehkan itu adalah lebih berat daripada perbuatannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi dengan demikian kita jangan sekali-kali meremehkan sesuatu perbuatan taat, bahkan itu satu keberuntungan, satu anugerah yang besar diberikan kepada kita. Dan jangan sekali-kali kita meremehkan kemaksiatan, karena itu akan membawa murka Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, baik pada diri kita, baik pada keluarga kita, baik orang lain. Jangan dianggap remeh suatu kemaksiatan, karena itu maksiat sesuatu yang dianggap besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu antara lain dosa di hati yang wajib kita jauhi, maksiat di dalam hati yang wajib kita jauhi. Sesuatu yang diagungkan Allah kita agungkan. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita sebenarnya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.